Kami buka hati kami, jiwa dan roh kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut kebenaran firman Tuhan. Firman yang hidup dan berkuasa, firman yang tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Di dalam nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat, Raja dan Penebus jiwa kami. Kita yang percaya bersama katakan, amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat Paskah. Katakan di kiri kanan kita, selamat Paskah. Yesus sudah bangkit, kita lebih dari pemenang. Amin. Setiap tahun selama kita menjadi orang Kristen, kita pasti merayakan hari Paskah. Dan hari Paskah merupakan hari raya terbesar orang Kristen, melebihi Natal sebenarnya. Karena inti dari kekristenan ada di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dan sore hari ini kita akan melihat dari kebenaran firman Tuhan. Kita tahu dalam kehidupan kita di dunia ini serba tidak pasti, betul? Walaupun banyak hal yang nampaknya secara teknologi, secara hal-hal yang lain memberikan kita jalan keluar. Tapi kenyataan 1 tahun sudah kita berada di masa pandemi COVID dan tidak ada yang bisa memberikan kita kepastian. Walaupun hari ini mungkin banyak di antara kita sudah divaksin. Saya sudah divaksin 2 kali. Tetapi itu tidak bisa memberikan kepastian bahwa saya dan saudara tidak akan terdampak olehnya. Betul? Dunia penuh ketidakpastian. Karena itu, dalam kehidupan yang fana ini saja kita membutuhkan kepastian. Apalagi dalam kehidupan yang bersifat kekal jiwa dan roh, ya. Kalau di dalam dunia penuh ketidakpastian itu bisa kita mengerti, dimaklumi. Karena dunia ini memang seperti itu adanya. Tetapi di dalam kehidupan iman kita, dalam kehidupan rohani kita, kita memerlukan kepastian. Karena itulah yang bersifat kekal. Dan hal yang terindah, yang terbaik dari kebenaran firman Tuhan melalui kematian dan kebangkitan Kristus, kita memperoleh kepastian. Judul dari firman Tuhan sore hari ini yaitu kebangkitan Kristus memberi kepastian bagi kita. Kita buka bersama-sama di dalam 1 Korintus 15 ayat 14 sampai 20. 1 Korintus 15 ayat 14 sampai 20. Kita membaca bersama-sama. Ya. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Rasul Paulus dalam ilham Roh Kudus berkata demikian. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Tetapi kita bersyukur kita hari ini ada di tempat ini, kita menyembah Kristus yang mati dan bangkit bagi kita. Inti dari kekristenan ada di dalam Paskah, kematian dan kebangkitan Kristus. Disinilah titik yang membedakan kekristenan dengan semua kepercayaan lain di dunia ini. Karena kehidupan iman Kristen tidak dibangun hanya di atas dasar ajaran-ajaran baik dari tokoh-tokoh agama atau orang-orang suci. Tetapi kehidupan iman Kristen dibangun di dalam pengenalan akan Tuhan melalui pengalaman pribadi yang bersumber dari kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Alkitab bukan hanya berisi peraturan atau berisi hukum, berisi perintah, berisi janji. Tetapi Alkitab dimeteraikan oleh kuasa penebusan Kristus. Dihidupkan oleh Roh Kudus.
Sehingga firman Tuhan ini bukan hanya kita baca dan kita begitu sulit untuk melakukannya, karena kita masih tinggal di dalam daging lemah ini. Tetapi ada kuasa di dalam firman Tuhan, karena Kristus yang telah mati dan bangkit. Amin. Jadi kita hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Kita merayakan kebangkitan Kristus. Dia telah mati dan bangkit. Dan ini bukan hanya merupakan fakta sejarah, karena ada banyak saksi mata yang menyaksikannya. Tetapi apa hubungannya dengan kita hari ini? Kematian dan kebangkitan Kristus bukan hanya sebuah fakta historis yang sangat penting dalam perjalanan orang percaya, tetapi juga menjadi bagian dalam fakta empiris dalam pengalaman kehidupan kita hari ini. Kristus datang ke dunia, mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, bukan hanya mengubah sejarah dunia di masa lalu, tetapi juga mengubah sejarah hidup kita di masa ini dan masa yang akan datang. Karena kematian dan kebangkitan Kristus memberi kepastian bagi kita yang percaya kepadanya. Seorang yang terkenal bernama Auguste Comte. Dia adalah seorang penganut logical positivism. Dan dia ingin mendirikan sebuah agama baru, agama humanisme. Dan dia katakan, saya nggak peduli dengan hal-hal yang bersifat metafisika. Saya pokoknya semua hal yang masuk akal, yang tidak masuk akal, saya tidak bisa terima dan masukkan itu di dalam agama baru saya. Karena apa? Saya tidak mau hal-hal yang bersifat mujizat. Hal-hal itu tidak ada, tidak masuk akal. Dan dia berjumpa dengan seorang yang juga orang intelektual, tapi seorang yang sudah berjumpa dengan Kristus, namanya Thomas Carlyle. Thomas Carlyle berkata kepada Auguste Comte, engkau pasti bisa mendirikan agama barumu, dan itu bisa berhasil asal kamu memenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah kamu harus mengatakan perkataan-perkataan yang belum pernah dikatakan oleh siapapun. Nah loh, perkataan seperti apa itu? Contohnya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tapi itu sudah pernah ada yang katakan. Kau harus mengatakan yang belum pernah dikatakan oleh siapapun. Dia diam. Yang kedua, kamu harus melakukan perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan yang besar yang belum pernah dilakukan oleh siapapun di dunia ini. Contohnya, membangkitkan orang mati, meredakan air angin ribut, melakukan hal-hal yang belum pernah siapapun di dunia lakukan. Dan yang ketiga, jika engkau mau mendirikan agama yang berhasil, engkau harus katakan kepada semua orang, kapan engkau akan mati, bagaimana caranya engkau akan mati, dan engkau bangkit, dan engkau harus membuktikannya. Dia diam. Thomas Carlyle ini mengatakan bahwa agama tidak hanya dibangun oleh pemikiran manusia, tetapi kuasa di dalamnya yang menghidupkan kepercayaan, karena itu bersifat kekal. Dan ini menyatakan imannya kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah penyelamat. Itu terbukti dari setiap perkataan-perkataan yang belum pernah dikatakan oleh siapapun. Di dalam Injil Yohanes dia mengatakan 7 perkataan, aku adalah, atau dikenal dengan kata ego eimi, aku adalah pintu, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai ke surga kalau tidak melalui aku. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Aku adalah air hidup. Aku adalah gembala yang baik. Tidak seorang pun di dunia yang pernah mengatakan hal itu. Hanya Yesus Kristus satu-satunya. Nabi-nabi, tokoh-tokoh yang terkenal dalam Alkitab pun tidak ada yang berani mengklaim dirinya seperti itu. Yesus melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Membangkitkan orang mati yang sudah beberapa hari, seperti Lazarus, yang sudah busuk, mulai busuk. Meredakan angin ribut, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum alam. Dia menyembuhkan orang yang dari lahir cacat. Dia melakukan hal-hal yang luar biasa. Dan yang membuktikan bahwa dia benar-benar adalah Tuhan. Adalah Yesus satu-satunya yang tahu kapan dia akan mati. Bagaimana caranya dia akan mati. Dan dia bangkit kembali. Dan hari ini kita rayakan kebangkitannya. Amin. Kita tidak menyembah Tuhan yang mati.
Tapi Tuhan yang bangkit. Dia adalah Kristus Yesus Tuhan. Dan yang keempat saya tambahkan dan kita bisa tambahkan. Yesus Kristus hanya satu-satunya di dalam namanya kita bisa berdoa dan berakses ke surga. Hanya di dalam nama Yesus kita bisa berdoa untuk orang sakit. Hanya di dalam nama Yesus kita bisa mengusir setan dan setan itu pergi. Daud, Elia yang hebat, yang berkuasa di dalam pelayanannya, Musa yang dipakai Tuhan, tidak bisa dipakai namanya untuk mengusir setan. Setan gak takut. Tetapi Yesus Kristus, di dalam namanya ada kuasa. Kenapa? Karena dia adalah Allah. Dia mati dan bangkit bagi kita, menebus kehidupan kita dari dosa. Kita menerima kepastian di dalam Dia. Apa kepastian yang kita terima dari kuasa kebangkitan Kristus? Yang pertama, kita menerima kepastian keselamatan. Di dalam Kristus Yesus, keselamatan bukan mudah-mudahan. Keselamatan adalah sebuah kepastian. Kenapa? Karena kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang hidup, Dia bersifat ilahi. Roma 1 ayat 4 dikatakan, tetapi secara ilahi, Ia ternyata adalah anak Allah. Itu terbukti dengan kuasa yang luar biasa melalui kebangkitannya dari kematian. Dan menurut Roh Kekudusan, ini menurut terjemahan baru tadi bahasa Indonesia sehari-hari, dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 6 ayat 9 berkata, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Dia adalah Tuhan. Banyak orang berusaha mencari keselamatan, manusia berusaha membangun jalan ke surga. Orang yang berdosa, sebaik apapun tidak dapat membangun jalan ke surga karena dunia tidak tahu jalan ke surga. Hanya dari surga yang bisa bangun jalan untuk menjangkau manusia di dunia. Dan itu yang telah dikerjakan Kristus dalam hidup setiap kita. Orang Kristen berbuat baik bukan untuk mencari keselamatan. Karena keselamatan telah diberikan di dalam pengorbanan Kristus. Kita berbuat baik dan harus lebih baik. Sebagai bukti penghargaan, penghormatan kita kepada Kristus yang telah mengorbankan diri menjadi korban tebusan bagi jiwa kita. Kebangkitan Kristus. Mengapa kita memiliki kepastian keselamatan? Karena kebangkitan Kristus menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Ketuhanan Kristus di atas segala sesuatu. Filipi 2 ayat 9 sampai 11 berkata, ada di situ. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi. Dan yang ada di bawah bumi dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kisah Para Rasul 4 ayat 11 sampai 12 berkata, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun Ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Firman Tuhan katakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nama Yesus adalah nama yang berkuasa karena Dia adalah Tuhan. Dia menderita, mati dan bangkit bagi kehidupan kita. Dan Yesus Kristus datang bukan buat orang Kristen. Yesus Kristus datang buat semua orang, tak peduli agama apapun. Tapi Yesus Kristus datang untuk kita semua. Tetapi orang yang diselamatkan hanya orang yang mau datang, percaya di dalam hatinya dan mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia diselamatkan. Selanjutnya bisa dimuridkan, tetapi intinya ada di dalam iman kepada Kristus. Nama Yesus nama yang luar biasa, nama yang berkuasa. Karena kuasa kebangkitan Kristus. Saya selalu ingat kebenaran firman Tuhan ini. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah
kepercayaan kita, sia-sialah iman kita. Tapi kita bersyukur Kristus mati dan bangkit. Kalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan Injil. Tapi kita bersyukur Kristus telah bangkit. Dan ada kuasa di dalam namanya. Saya ingat satu ketika ada pendeta Ola di sini. Saya selalu ingat dengan banyak pengalaman-pengalaman, tapi ada satu pengalaman yang luar biasa menurut saya secara pribadi. Satu kali Ibu Ola, pendeta Ola punya seorang konseli. Dan sementara konseling di ruang konseling, rupanya ada tanda-tanda sesuatu. Dan pendeta Ola WA saya, "G, kesini." Saya masih berdiri di depan pintu ruang konseling. Dan seperti biasa, saya tanya nama orang itu, dia nggak jawab. Ada saksinya Ibu Ola. Saya panggil lagi, dia nggak jawab. Matanya marah, seperti mau menerkam. Dan tahulah saya bahwa dia dikuasai sepenuhnya oleh roh jahat. Tapi dalam hati saya berpikir, ini orang bukan kesurupan, tapi dia dikuasai oleh roh jahat. Karena dia berada di situ sadar tadinya. Tapi dia dikendalikan sedemikian rupa. Dan saya pikir di dalam hati saya, dasar apa saya bisa melayani dia? Kalau dia belum percaya Kristus, terus dia pegang ilmu-ilmu begitu, apa dasar saya melayani dia? Dan saya berusaha memanggil dia, tapi dia tidak menjawab. Jadi yang menjawab ada roh kegelapan di dalam dia, dari matanya dan dari suaranya. Dia mau menerkam. Satu hal firman Tuhan melalui Roh Kudus dihidupkan dalam pikiran saya. Saya katakan, saya sebut namanya dan saya katakan, dengar iblis, dia diciptakan oleh Tuhan. Marah. Karena itu engkau tidak berkuasa atas hidupnya, engkau tidak berhak karena dia adalah ciptaan Tuhan. Tapi nampaknya itu belum terlalu kuat. Sampai Roh Kudus menghidupkan satu kebenaran Injil ini. Saya katakan yang kedua, dengar iblis. Yesus Kristus tinggalkan surga. Menjelma jadi manusia. Menderita, naik di atas kayu salib. Dia mulai mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Kuasa iblis telah dikalahkan di bawah kaki Kristus. Dia loncat ya, Bu Ala. Dia loncat di atas meja konseling dan dia katakan, "Aku penguasa dunia." Firman Tuhan datang. Engkau tidak berkuasa. Kristus yang telah mati dan bangkit dengan otoritas Roh Kudus. Aku merobohkan setiap tembok yang dibangun oleh keangkuhan manusia menentang pengenalan akan Kristus. Dan aku menawan segala pikiran dan menaklukkannya pada Kristus. Tunduk. Dia dikuasai roh jahat sedemikian rupa. Dilanjutkan, memang ada kelanjutan. Tapi satu hal. Setelah pelayanan itu saya tunduk di bawah kaki Tuhan. Dan saya katakan, Tuhan terima kasih karena Engkau mati dan bangkit bagi kami. Kehidupan firman, apa yang kita hafal di dalam Alkitab, bahkan doa-doa kita tidak berkuasa kalau kita tidak hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Dulu saya masih baru kuliah dan saya berjumpa dengan seorang yang memanggil di samping rumah ada seseorang yang perlu dikatakan orangnya crazy, kata tetangga-tetangga. Tapi waktu kita datang kita lihat orang bernyanyi, ada kuasa dalam namanya. Mereka bawa tanda salib. 6 orang tahan wanita ini, tapi mereka semua terlempar oleh kekuatan. Saya dengan ibu kos saya berdua, kami baru masuk menginjakan kaki di pintu. Orang itu ketakutan dan dia katakan tidak. Saya tahu satu hal, walaupun kita orang Kristen, walaupun kita pakai tanda salib, walaupun kita menyanyi lagu tentang kuasa nama Yesus, tapi kalau kita tidak hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus, maka tidak ada kuasa dalam kehidupan kita. Kristus memberi kita kepastian keselamatan. Namanya adalah nama di atas segala nama, segala kuasa di bumi, di surga, di bawah bumi. Bertekuk lutut di dalam nama Yesus. Tapi pertanyaannya hari ini, berapa banyak orang Kristen yang hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus?
Kita harus hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Dengan apa? Dengan menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Dia. Dia telah menyelesaikan semuanya bagi kita. Kebangkitan Kristus menggenapkan karya keselamatan bagi kita. Tapi hari ini, bukan sekedar teori, bukan sekedar pengetahuan, bukan sekedar apa yang kita baca dari sejarah kebangkitan Kristus. Kristus sudah membayar dan melunasi segalanya buat hidup saya dan saudara. Dia memberikan kepastian keselamatan dalam hidup di dunia ini, sampai kepada kekekalan di dalam kerajaannya yang kekal di surga nanti. Kalau kita benar-benar hidup di dalam kuasa kebangkitannya, menyerahkan diri kepadanya. Saya tidak jelaskan satu demi satu firman Tuhan, banyak sekali ayatnya. Tapi yang kedua, Dia bukan hanya memberikan tadi kepastian keselamatan bagi kita. Di dalam Kristus, keselamatan adalah pasti. Karena itu kalau kita mati, kita tidak perlu takut. Kita tahu kita ada di dalam Dia. Yang kedua, kepastian iman. Maksudnya apa? Iman kepada Yesus Kristus adalah iman yang benar. Saya dan saudara tidak takut salah. Dalam arti salah, banyak orang melakukan hal-hal yang jahat dan berpikir itu dia akan ke surga. Tetapi iman di dalam Kristus adalah iman yang benar. Karena dihidupkan oleh kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Roma 3 ayat 22 sampai 24 katakan yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Iman kepada Kristus adalah iman yang menyelamatkan. Dia menyerahkan dirinya bagi saya dan saudara. Ya, pertanyaannya apakah setiap kita mau menyerahkan diri kepada Dia sepenuhnya? Yesus Kristus mati, Dia adalah juru selamat bagi kita, jadi korban pengganti. Tapi Dia bangkit, menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang layak disembah dan dimuliakan. Dan banyak orang cuma menjadikan Dia juru selamat. Waktu sakit, berdosa, diulang-ulang, tobat kumat. Kadang-kadang orang sudah tahu kebenaran, tapi dengan sengaja hidup di dalam dosa dan berkata Tuhan kan penuh kasih karunia. Dia menjadikan Yesus sebagai juru selamat, tetapi lupa Dia adalah Tuhan yang bangkit. Dia harus jadi Tuhan atas hidup kita. Tuhan berarti Dia yang memerintah, Dia mengatur di mana kita tunduk dan menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita memiliki kepastian iman. Jadikan Dia juru selamat dan terutama jadikan Dia Tuhan atas hidup saya dan saudara. Kita turun tahta, tempatkan Kristus yang pertama di dalam hidup kita. Jangan pernah meragukan Tuhan dalam hidup kita. Serahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan yang terakhir. Di dalam Kristus ada kepastian hidup. Kepastian hidup. Jadi bukan hanya di dalam kekekalan nanti, setelah kita meninggal atau pada waktu Yesus datang kembali, tapi dalam hidup sekarang ini. Pertama, kita hidup dalam pengharapan kepada Tuhan, bahkan di tengah-tengah tantangan. 1 Petrus 1 ayat 3-5 dia katakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang disimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. 1 Petrus 1 ayat 21, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Kita memperoleh kekuatan di dalam hidup di dunia ini karena Kristus telah menyelesaikan semuanya bagi hidup kita. Dan kita hidup dalam kemenangan iman menghadapi apapun. Kita belajar dari perjalanan iman Rasul Paulus, 2 Korintus 4 ayat 8-10. Dia katakan dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami,
supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Apakah menjadi orang Kristen tidak ada tantangan? Apakah mengikuti Yesus tidak ada tantangan? Penuh dengan tantangan. Tapi orang yang hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus memperoleh kemenangan di dalam menjalani kehidupan ini. Firman Tuhan katakan di dalam Roma 8 ayat 35 sampai ayat yang ke-37 berkata, ayat yang terakhir. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, seperti ada tertulis. Oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Kita menghadapi tantangan, tapi kita memiliki jaminan kemenangan di dalam Kristus. Kita nggak disebut sekedar sebagai pemenang, tapi lebih dari pemenang, karena Kristus yang telah melakukannya dan kita menikmati hasilnya. Dan apa yang Dia minta dari kita, orang percaya hari ini, adalah supaya kita hidup untuk melayani Tuhan dengan penuh komitmen dan dedikasi. Dia memberikan kita kepastian hidup. Hidup untuk melayani Tuhan, kita dilayakkan di hadapan Tuhan. Jadi melayani Tuhan itu kasih karunia. Kita mengasihi Dia, menghargai apa yang Kristus lakukan bagi kita, dan hidup dalam kepastian. Dia memberikan kita kepastian hidup. Hidup kekal bersama dengan Tuhan dalam kemuliaan. Oleh kuasa kebangkitan Kristus yang membangkitkan kita. Yang pertama, kebangkitan secara rohani pada masa sekarang, di mana kita bisa mengalami kehidupan baru di dalam Kristus, mati dan bangkit bersama Kristus. Tapi yang kedua, kebangkitan tubuh pada masa yang akan datang, pada kedatangan Kristus bagi orang yang meninggal di dalam Tuhan. Itu tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 57, 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 17. Apa yang kurang? Tidak ada yang kurang di dalam Dia. Yesus katakan, tetelestai, sudah genap, sudah selesai. Hari ini, sedang saudara sebagai orang-orang percaya, jangan mau hanya sekedar menjadi orang Kristen biasa. Jadilah orang Kristen yang hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Hidup sebagai orang-orang yang mengasihi dan melayani Dia. Orang-orang yang hidup dalam kemenangan di dalam Dia. Dan bahkan orang-orang yang hidup untuk melayani Dia. Saya terbatas untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan karena waktu. Tapi mari kita tunduk di hadapan Tuhan pada sore hari ini. Saya tidak tahu apa yang sedang kita alami dalam kehidupan kita. Mungkin ada orang-orang yang susah untuk keluar dari kehidupan dosanya. Mungkin ada orang-orang yang ada dalam pergumulan dan tekanan berat dan intimidasi dalam kehidupan. Tapi ingatlah, Kristus telah mati dan bangkit buat hidup saya dan saudara. Kita harus bangkit dan hidup di dalam kuasa kebangkitannya. Haleluya, haleluya, haleluya.